Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam materi hak dan kewajiban pasangan suami istri, harta kekayaan, dan putusnya perkawinan. Hak adalah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Nah, karena perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat mitsakon golizon antara pasangan suami istri, maka hak dan kewajiban ini berlaku secara timbal balik bagi pasangan suami istri tersebut. Hak istri merupakan kewajiban suami merupakan hak istri. Demikian pula sebaliknya. Nah, di dalam perkawinan Islam itu terdapat hak bersama antara pasangan suami istri. Yang pertama, halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain. Yang kedua, antara pasangan suami istri terjadi hubungan mahram semenda, ya, muhrim, ya. Setelah pasangan suami istri itu menikah, maka mereka menjadi muhrim. Nah, juga antara pasangan suami istri itu ada hubungan mewaris sejak akad nikah. Jadi nanti kalau suami meninggal dunia, maka istri menjadi ahli waris suami karena hubungan perkawinan. Demikian pula sebaliknya. Nah, selanjutnya anak yang lahir dari istri bernasab kepada suaminya apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah. Kemudian yang terakhir adalah bergaul dengan baik antara suami istri hingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Selain itu, ada hak dan kewajiban yang bersifat bukan kebendaan. Di sini diatur di dalam ketentuan Quran Surat An-Nisa ayat 19, ayat 34, dan Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Juga ketentuan pasal 30 sampai 31, pasal 33 sampai 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, serta pasal 77, 79, pasal 80, dan pasal 23 kompilasi hukum Islam. Dari aturan-aturan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban yang bukan bersifat kebendaan di sini bergaul dengan baik dan tentram dengan rasa cinta mencintai dan saling menghargai. Juga pasangan suami istri itu harus menjaga rahasia keluarganya. Juga harus ada pergaulan yang disertai dengan rahmah, yaitu saling memerlukan dan membela di masa tua. Nah, adapun hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan itu telah diatur, ditentukan di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34, Quran Surat At-Tolak ayat 6, An-Nisa ayat 4, 20, 21, 24, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 236 dan 237. Juga diatur di dalam ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, juga pasal 78 dan 81 kompilasi hukum Islam. Hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan ini ditujukan kepada suami, yaitu suami wajib memberikan mahar atau mas kawin, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya berupa belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari, belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak, belanja sekolah dan pendidikan anak-anak. Suami juga wajib menyediakan tempat kediaman, jadi menyediakan rumah, apakah ngontrak atau dibelikan. Juga suami sebagai kepala rumah tangga. Nah, di sini istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik. Nah, mengenai macam-macam harta kekayaan dalam perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pasal 35 sampai 37 Undang-Undang Perkawinan, pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum Islam, terdapat 3 kelompok harta kekayaan dalam perkawinan. Yang pertama adalah harta bawaan, yang kedua adalah harta perolehan, dan yang ketiga adalah harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh atau dibawa oleh pasangan suami istri sebelum mereka menikah, baik berasal dari diri sendiri maupun berasal dari pihak ketiga, misalnya dari warisan atau hadiah.
Yang kedua adalah harta perolehan, yaitu harta yang diperoleh pasangan suami istri tetapi asalnya dari pihak ketiga, misalnya dari warisan atau dari hadiah. Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan dari pasangan suami istri itu sendiri, atau dari suami saja, atau dari istri saja, baik benda bergerak maupun benda tetap atas nama suami atau atas nama istri atau atas nama keduanya atau atas nama anak-anaknya sepanjang belum ada akta hibah dari orang tuanya. Nah, belajar mengenai macam-macam harta kekayaan dalam perkawinan ini penting nanti ketika kita akan mempelajari hukum waris Islam. Nah, yang terakhir mengenai sebab-sebab putusnya hubungan perkawinan. Ya. Ada karena talak, ada karena khuluk, sikok, fasah, taklik talak, ilah, zihar, li'an, dan kematian. Nah, sedangkan menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Yunto pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan itu pertama karena adanya kematian salah satu pihak, apakah kematian dari suami ataupun kematian dari istri. Yang kedua karena terjadinya perceraian. Yang ketiga karena adanya putusan hakim. Nah, nanti setelah adanya putusan perkawinan tersebut yang menyebabkan terjadinya pembagian harta warisan menurut hukum Islam adalah adanya kematian. Nah, sampai di sini dulu, nanti kita lanjut pada hukum waris Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.